perhatikan nanti di lab ya. Kalau kelompok ACWC dan ACBC tumbukannya 75 kali per sisi. Ya, per sisi nanti dibalik, sisi yang lain juga 75. Kalau yang kena ACB nanti 112 kali. Mungkin nanti kita lakukan setelah lebaran ya. Jadi Anda tidak posisi pada saat puasa. Jadi ini masuk labnya kan setelah lebaran nanti ya. Kemudian partikel lolos Ayaka 0,075 ini minnya 0,6 1,2. Rongga dalam campuran tadi FIM-nya ringannya antara 3 sampai 5. Ya. Kalau di atas 5 artinya FIM-nya terlalu besar. Yang berpotensi nanti campurannya menjadi mudah beroksidasi dan mudah mengalami lubang dan retak. Tadi ya pernyataan tadi kalau kita kaitkan dengan kenapa kalau ini besar, gimana kalau ini terlalu kecil, ya? Kalau terlalu kecil, efeknya adalah void-nya itu terlalu sedikit, ya, sehingga nanti berpotensi nilai flow-nya akan rendah. Jadi keterkaitan masing-masing parameter ini nanti harus Anda sampaikan di narasimu. Mungkin aja nanti nilainya, Bu, mulanya ini punya saya kok terlalu kecil. Ada yang kelompok lain, Bu, ini nilainya kok terlalu gede lah. Tapi nggak apa-apa, itu artinya kan fenomena yang ada, yang harus Anda jelaskan di laporan nanti efeknya apa. Kalau dampaknya misalkan FIM-nya terlalu rendah atau FIM-nya terlalu tinggi. Ambil Anda juga belajar dari teori yang ada. Kalau terlalu rendah artinya ruang porinya itu terlalu sedikit sehingga nanti kemungkinan pelelehan yang terjadi nanti flow-nya itu akan rendah. Ya. Kemudian kalau terlalu banyak tadi efeknya adalah mungkin banyak terjadi yang namanya oksidasi tadi ya. Reaksi antara oksigen, air dan juga aspa itu yang berpotensi nanti menimbulkan yang namanya mudah rusak. Rusaknya bisa lubang dan retak. Itu tadi ya. Kemudian rongga dalam agregat. Rongga dalam agregat, void in mineral agregat. Ini 15 untuk ACWC. Kemudian ACBC 14, ACB 13 ya. Kemudian ada rongga terisi aspal tadi rata-rata semuanya harus minimal 65%. Sifatnya tadi apa? Kalau ininya terlalu rendah nanti lapisan film aspalnya tipis sehingga mungkin nanti tidak awet campurannya ya. Mudah terjadi oksidasi tadi, mudah terjadi lubang dan retak kalau penyelimutan aspalnya itu terlalu sedikit ya. Campurannya tidak awet, intinya kan gitu. Durabilitasnya rendah kalau kita kaitkan dengan 7 karakteristik dari beton aspal ya. Kemudian kalau dari sisi stabilitas, ini kemampuan menahan beban ya. Untuk yang ACBC dan ACBC sama ini 800. Kalau ACB 1800. Ya. Ini minimal, boleh lebih. Nah, kemudian pelelehannya antara 2 sampai 4. Range-nya untuk lapisan ACWC dan ACBC sedangkan ACBC adalah boleh terjadi sekitar 3 sampai 6. Range-nya lebih lebih besar ya untuk yang lapisan ketiga dibanding dengan lapisan 1 2. Kemudian stabilitas parsial sisanya setelah perendaman ya tadi yang saya sampaikan. Misalkan Anda buat tadi kan 10 benda uji, yang 5 diuji hari ini. Setelah 30 menit perendaman, misalkan hasilnya 1000 misalkan ya. 1000 kemudian kan sudah aman ya kalau 1000 kan di atas 800 untuk lapisan ini. Kalau lapisan ini ya misalkan 2000, nah misalkan 2000 kan sudah aman, jadi lebih dari 1800. Kemudian yang 5 yang lain kita uji besoknya setelah direndam selama 24 jam, jadi harus dicatat itu mulai ngerendamnya jam berapa. Kalau jam 12 tet ya besoknya harus jam 12 tet ya. Diambil kemudian diuji di alat Marshall. Misalkan kalau tadi saya bilang 1000, ternyata besoknya ketemunya 900 misalkan nih. Berarti kan stabilitas Marshall sisa setelah perendaman sama dengan 900 dibagi 1000 atau 90%. Mungkin kelompok lain 950 dibagi 1000, ada yang dapat 95% ya tergantung ya. Nah, kemudian kalau yang ini 2000
hari ini, nah besoknya berubah menjadi 1.800 atau 1.700 mungkin ya. Nggak apa-apa, apa adanya kalau menurut saya, kalau di lab itu. Jangan membuat-buat angka sendiri. Jangan dipas-paskan. Kan namanya latihan ya, proses kan namanya itu. Anda biar tahu, oh proses sesungguhnya kalau saya kerjakan seperti ini ternyata begitu. Loh Bu, hasilnya kok kurang ya Bu ya? Loh, makanya yang jadi pertanyaan nanti, kenapa bisa demikian? Apakah mungkin waktu kamu mengujinya tadi pas dipadatkan itu suhunya nggak sesuai ya? Suhu pemadatan itu sekitar 140 derajat. Kalau suhu pemanasan maksimal hanya 160, nggak boleh lebih. Lah kemarin lupa Bu, kepanasan. Nah, mungkin aja kan terjadi seperti itu. Sehingga campurannya tidak ideal. Jadi semua harus diperhatikan ya, semua sisi. Hal-hal yang agak bleset-bleset itu kamu catat. Nanti barangkali itu menjadi alasan kenapa kok campuranmu tidak sempurna. Oh ya Bu, kemarin nimbangnya ada yang kurang dikit Bu. Yang agregat halusnya itu kurang dikit kok Bu, enggak banyak. Biasanya kalau agregat kasar kan gampang ya, tinggal dilempar aja apa itu, dimasukkan batu kan langsung berpengaruh signifikan ya, satu batu itu berapa gram. Tapi kalau yang halus-halus biasanya butuh ketelitian gitu ya. Nah, ada banyak hal yang bisa kita ceritakan pada saat kita nanti membahas dari hasil pengujian maupun dari hasil hitungan Anda. Silakan dicatat apa adanya, saya enggak masalah. Nggak ada yang betul banget kan, nggak mungkin juga kita sempurna ya, tetapi dalam hal ini kita mencoba untuk menjalankan sesuai prosedur dan petunjuk dan manual pedoman yang ada. Nah, nanti sambil belajar kalau memang tertarik nanti skripsinya bidang ini kan nanti bisa diperbaiki lagi. Maksudnya kalau Anda nanti kan sekali masuk lab ya sudah, maksudnya hasilnya apa adanya, maksudnya sesuai dengan hasil yang dicapai. Tapi kalau nanti sudah skripsi ya harus diusahakan ya ini sesuai semua gitu ya. Kalau belum berhasil ya dicoba lagi lah. Kamu kan nanti besok hanya satu benda uji. Kalau skripsi itu kan bisa jadi satu campuran itu bisa 3 benda uji. Jadi benda ujinya harus lebih banyak kalau skripsi nanti ya. Karena tadi mungkin ada data yang outlier. Data yang beda dengan data yang lain. Ini artinya apa? Mungkin ada sesuatu nih dengan campuran ini. Pada saat nimbangi nggak pas atau pas pada saat pencampuran penggorengannya seperti apa suhunya, tidak ideal atau bagaimana, dan banyak aspek nanti. Jadi karena Anda cuma satu apa itu benda uji, dan satu benda uji untuk yang besoknya, ya terbatas datanya. Jadi kita nggak bisa ngomong banyak-banyak ya. Kalau mau ideal ya nggak apa-apa kalau kamu, oh Bu, kelompok kami maunya 2, ya nggak apa-apa juga ya. Ya silahkan nanti berkreasi di lab ya, mumpung ada kesempatan untuk belajar lebih baik ya. Penasaran nih Bu, saya kok pengen tahu ya ini kalau saya ubah sekian nih bagaimana? Nah silakan. Nah, ini saya buat aja Bu, ini ada data yang outlier, ini saya ganti datanya. Nggak apa-apa, silakan. Selama waktunya memungkinkan ya. Itu. Nah, sudah selesai penjelasannya. Ada pertanyaan dari sini? Katanya Anda kuliah lagi ya. Apa ada pertanyaan? Belum. Oh ya, presensinya ya Mbak, saya lupa Mbak Jovita. Nah, kemudian ini pertemuan ke berapa nih Mbak? Tuh sampai lupa saya, beda-beda ya soalnya kelasnya. Mbak Jovita ini pertemuan kelima, berarti ketujuh besok ya, sesuai dengan jadwal ya. Besok dengan saya lagi ya, ingat saya ya. Jam 9. Betul? Iya Ibu, jam 9. Ya, untuk pertemuan ke-7 besok ya. Ya baik, pertemuan ke-7 nanti besok kita bahas, sudah ada tuh materinya jam 9 pagi ya. Besok mau online apa offline? Nah, saya tawarkan. Kalau besok jam 9 bisa online atau offline. Kalau pagi gini kadang-kadang ini ya, kelasnya sudah siap apa belum itu loh, kadang-kadang kalau jam 7 itu petugasnya belum datang, LCD-nya belum gitu, makanya kalau jam 7 saya minta online aja pasti ya. Kalau jam 9 silakan, besok mau online apa offline saya mau tawarkan ke Anda gitu ya. Silakan, nanti saya dikontak ya Mbak Jovita besok itu, koordinasi sama temennya mau online atau offline, saya bisa dua-duanya. Cuma nanti sore lah paling nggak saya dikabari ya untuk kepastiannya.
Baik, Ibu. Ya, baik ya. Dengan demikian kita akhiri kuliah pagi ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan besok kita bisa bahas lagi ya. Nah, semoga bermanfaat dan tetap sehat, semangat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat pagi. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Saya izin live ya. Terima kasih.